Mengapa tiap brand itu biasanya kalau bikin iklan ada lagunya? Emang ada hubungannya lagu sama marketing? Nah, ini yang mungkin kalian belum tahu. Contoh sederhananya misalkan Shopee ya, dia pakai lagu yang terus diulang-ulang, misalkan Shopee COD, Shopee COD gitu ya. Atau misalkan menggunakan lagu dari JKT48 ya, I Want You Shopee. Atau kalau kita mau lihat ke belakang lagi, ada banyak banget lagu-lagu yang dia digunakan oleh sebuah brand. Kayak misalkan jauh banget ke belakang ada Indomie. Dari Sabang sampai Merauke. Waduh, kalau kalian masih ingat ya. Ada juga Dewa dengan lagu di Sprite ya. Bebaskan gerahmu. Atau Niji dengan One Heart. One Heart, selalu setia, bla 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 gitu ya. Nah, kenapa mereka menggunakan lagu tersebut ya dari artis-artis terkenal untuk aja ya, dari musisi-musisi terbaik Indonesia diminta untuk buatkan lagu yang kaitannya untuk promosi brand mereka. Apa hubungannya dengan ini? Gitu. Jadi ternyata dalam sebuah buku yang saya baca, Marketing 4.0 milik Philip Kotler kalau tidak salah ya, di situ diceritakan bahwa ternyata manusia hanya bisa mengingat 5 nama brand dari kategori yang sama di otak mereka. Ya, ini sudah sering kali saya bahas di kelas prakerja yang saya ampu berkaitan dengan ChatGPT untuk ide kota dan pemasaran. Peserta yang saya coba untuk minta keterangan ya, saya minta mereka sebutkan 5 nama brand mie instan. Mereka biasanya berhenti di nomor 4 atau nomor 3. Terus mereka berpikir, berarti ingatan mereka terkait hal tersebut tidak secara otomatis dikeluarkan di otak mereka. Yang berarti benar, orang hanya bisa mengingat rata-rata 5 nama brand di benak mereka. Biasanya mereka langsung nyebut brand Indomie, mie sedap, terus lupa, Sarimi, terus kayak apa lagi ya, padahal ada banyak banget. Mie ABC contohnya, mie Gaga, apalagi sih mie yang Korea, mie sukses 2 ya, yang kalau kalian minum, kalau kalian makan makanannya belum tentu sukses juga sebenarnya. Gitu. Nah, dengan membuat lagu, ini orang tuh mudah banget terngiang-ngiang sebuah lagu di otaknya, betul gak? Coba kalian buka TikTok deh, lagu yang muncul itu mulu, kalian pasti yang teringat lagu tersebut. Sama halnya dengan lagu di dunia marketing. Di marketing, kita menggunakan lagu yang kita gunakan untuk iklan kita. Ditayangkan terus berulang-ulang dan berulang di televisi. Yang menyebabkan kita teringat dengan lagu tersebut. Yang otomatis sebenarnya kita juga teringat dengan nama brand tersebut dan produk yang mereka berikan. Indomie dan produk mie-nya, Honda dengan motor Beat mereka gitu ya. Sehingga itu akan terngiang-ngiang di otak kita. Itulah mengapa lagu menjadi salah satu hal yang cukup krusial dan bisa berhasil kalau memang lagu itu bagus. Karena saya pernah dengar beberapa brand tuh pakai lagu tapi lagunya nggak bagus. Itulah mengapa kalau kita lihat Shopee, mereka menggunakan lagu yang sudah ada sebelumnya, di remake, dibuat ulang dengan kata-kata dan tulisan Shopee-nya. Ya, I want you Shopee gitu. Itu berhasil teman-teman. Anak saya ketika dengar lagu JKT48, itu ketika ada kata-kata I want you, anak saya teriak Shopee. Walaupun anak saya tidak punya kemampuan untuk membeli barang langsung ya, tapi seenggaknya itu berhasil untuk masuk ke dalam benak dan pikiran para orang. Seperti itu. Dan satu lagi sih, ada brand juga yang mereka cukup hebat, cukup baik dalam menggunakan lagu ini ya. Jadi kalau kita ngomong soal marketing, itu kan sebenarnya kan tidak hanya sebatas mempromosikan barang atau jasa, tapi juga mempromosikan suatu hal. Kalian pasti pernah hafal lagu dari Mars Perindo. Ya, marilah seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu mereka adalah menggunakan skema lagu juga untuk mempromosikan partai mereka yang baru saja dibuat. Gitu. Dan dari hal tersebut, saya menjadi menganalisa bahwa ada satu hal menarik nih. Jadi, cara agar orang terngiang-ngiang dengan nama brand kita ya, itu ada 2 hal. Yang pertama, bikinlah konten yang berkualitas ya, lagu yang berkualitas yang bagus banget, konten dengan storytellingnya dan lain sebagainya. Itu ternyata dapat membuat kita terngiang-ngiang dengan nama brand tersebut. Atau kita dengan gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan kita putar berkali-kali iklan yang kita miliki. Tentu harus punya budget yang tinggi. Menurut saya, iklan Perindo itu menggunakan teknik yang kedua. Jujur, menurut saya lagunya itu nggak bagus, gitu ya. Itu mungkin dari saya yang sekedar musisi abal-abal ya, menyatakan hal tersebut. Tapi mereka cukup berhasil. Mengapa kok akhirnya lagu tersebut terngiang-ngiang di otak para orang? Ya karena tadi mereka terus memutar iklan terus berkali-kali dan berkali-kali. Ya, karena mereka punya MNC ya. Pak Haritano Sudibyo dia punya MNC dia punya RCTI, MNC TV, Global TV, dia putar terus-menerus.
Jika terjadi apa, ya kita terngiang-ngiang dengan lagu tersebut, gitu. Jadi kalau kita punya budget lebih nih, makanya kenapa kok iklan itu harus tidak boleh kita ngiklan di media sosial atau di televisi hanya cukup satu iklan, jangan. Itu hal yang kurang bijaksana ya. Karena orang nggak akan ngeh kalau kita cuma lihat iklan satu kali, gitu. Kita harus melihatnya berkali-kali, contohnya kayak Perindo tadi. Kalau kita meneliti dari segi offline, iklan rokok misalkan. Kalau kita lagi jalan di jalan raya gitu, pasti ada iklan rokok yang berjejer. Kenapa nggak cuma satu kali? Ya karena itu gunanya untuk membuat kita aware adanya produk tersebut, gitu. Sehingga ketika kita adanya aware, maka ada kemungkinan besar untuk muncul interest dan kita bisa beli produknya. Atau seenggaknya kita merekomendasikan produknya ke orang lain, gitu. Oke, itu aja sharing yang saya berikan hari ini. Nanti kalau kepikiran suatu hal lain akan saya sharingkan juga ke teman-teman semua. Oke, bye. Thanks for watching and jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini dan agar saya bisa memberikan banyak ilmu yang saya miliki kepada banyak orang sekaligus. Thank you.